Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih, tempat kita ngebahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulnatia Kanti, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu redenominasi rupiah. Baru-baru ini, isu ini kembali mencuat karena Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan RUU perubahan harga rupiah atau redenominasi dengan target selesai di tahun 2027. Sejatinya, rencana ini sudah dicetuskan sejak era Presiden Joko Widodo, tapi sampai sekarang belum kunjung direalisasikan. Lalu, kenapa kebijakan ini diusulkan lagi? Dan apa sih untung ruginya jika kebijakan ini benar-benar diterapkan? Lalu apa artinya bagi kita sebagai masyarakat umum? Oke, pertama-tama mari kita pahami jadi apa itu redenominasi? Secara sederhana, redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit angka pada mata uang. Misalnya menghapus nol di belakang nominal tanpa mengubah nilai real atau daya beli. Contohnya, setelah penyederhanaan, uang yang sekarang tercatat sebagai Rp1.000 bisa menjadi Rp1, tapi tetap bisa membeli barang yang nilainya sama seperti sebelumnya. Lalu, kenapa pemerintah menghidupkan kembali wacana redenominasi sekarang? Nah, menurut pemerintah, ada beberapa manfaat penting nih dari kebijakan ini bagi perekonomian. Pertama, ada efisiensi perekonomian. Dengan nominal yang lebih ringkas, transaksi jadi lebih mudah, dan sistem pembayaran bisa lebih simpel. Kedua, menjaga daya beli masyarakat. Redenominasi diharapkan bisa menjaga agar nilai tukar rupiah stabil, sehingga daya beli tidak tergerus. Ketiga, meningkatkan kredibilitas rupiah di mata internasional. Karena penggunaan nominal yang lebih bersahabat bisa memberi persepsi bahwa rupiah lebih matang sebagai mata uang negara berkembang. Keempat, penyederhanaan sistem administrasi. Ini untuk laporan keuangan besar seperti APBN, yang menyusun angka-angka besar dengan nol banyak itu melelahkan. Jadi redenominasi ini bisa menyederhanakan struktur angka dalam laporan keuangan publik. Tapi, terlepas dari banyaknya manfaat yang disampaikan pemerintah, nyatanya rencana kebijakan redenominasi ini telah memicu kekhawatiran publik. Bahkan banyak ekonom melihat kebijakan ini juga berisiko besar terhadap perekonomian nasional, yang jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Lalu, apa sih untung ruginya jika kebijakan ini benar-benar diterapkan? Nah, sekarang mari kita lihat sisi positifnya. Apa keuntungan konkret kalau redenominasi jadi dijalankan? Ini ada penghitungan uang jadi lebih mudah. Jadi bisa dibayangkan kita nggak perlu lagi ribet dengan angka nol yang panjang, terutama di transaksi besar, laporan pajak, atau anggaran negara. Lalu efisiensi harga barang. Harga di rak bisa jadi lebih bersih. Nggak perlu angka aneh seperti Rp9.999 karena sistem pembuletan bisa jadi lebih logis setelah redenominasi. Lalu meminimalkan human error. Lebih sedikit digit sama artinya lebih kecil peluang salah ketik, salah input di kasir, di ATM, atau sistem pembayaran digital. Lalu meningkatkan citra rupiah. Dengan nominal yang lebih ringkas, rupiah bisa terlihat lebih kokoh dan profesional, terutama di mata investor atau luar negeri. Terakhir ini ada menyederhanakan laporan keuangan. Jadi laporan APBN, pembukuan pemerintah, dan laporan bisnis bisa jauh lebih ramping dan lebih mudah untuk dianalisis. Tapi, redenominasi bukan tanpa risiko. Ada sejumlah tantangan besar yang harus dipertimbangkan agar kebijakan ini sukses. Jadi di sini itu ada yang pertama risiko kenaikan harga. Karena angka terlihat lebih kecil, sebagian pedagang mungkin menaikkan harga dengan alasan penyesuaian. Dan ini nantinya bisa jadi beban bagi konsumen. Lalu potensi inflasi jika transisi gagal. Jika sosialisasi kurang, maka banyak orang bisa keliru dalam memahami nilai baru dan itu bisa memicu lonjakan harga.
Lalu daya masyarakat bisa tertekan. Pembulatan harga, misalnya pembulatan ke atas, bisa menggerus daya beli, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu, sistem transaksi harus diperbarui. Semua sistem pembayaran, ATM, kasir toko, e-wallet, mungkin harus di-reset agar cocok dengan nominal baru. Dan itu butuh waktu, tenaga, dan anggaran. Terakhir, ada peran sosialisasi yang sangat krusial. Ini agar masyarakat paham dan tidak kebingungan. Dibutuhkan kampanye edukasi besar-besaran, yang artinya ada biaya sosial, biaya waktu, dan sumber daya. Jadi, redenominasi rupiah saat ini adalah sebuah peluang besar, tapi juga penuh tantangan. Bila dijalankan dengan hati-hati, ini bisa mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat citra rupiah. Namun, jika transisi dilakukan terburu-buru tanpa persiapan matang, risikonya sangat serius, terutama bagi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Yang jelas, wacana ini bukan sekedar teori tebal di kertas hukum. Ada implikasi nyata untuk kehidupan sehari-hari kita, mulai dari cara orang menulis harga di toko, hingga bagaimana pemerintah menyusun anggaran nasional. Jadi, apakah kita benar-benar siap untuk perubahan besar ini? Atau apakah lebih bijak menunda sampai sistem, teknologi, dan pemahaman publik cukup matang? Nah, bagaimana pandanganmu soal redenominasi rupiah ini? Apakah ini adalah langkah maju yang sangat dibutuhkan, atau justru risiko besar yang berbahaya? Tulis ya pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya ya. Saya, Pulnetia Kanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.